Jangan lakukan afirmasi ini, bisa jadi Anda gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salam dan salam berlimpah. Oke, sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan afirmasi ya. Nah, banyak sekali orang itu mungkin setiap harinya mengucapkan afirmasi dengan tujuan untuk mengganti program pikiran bawah sadarnya agar berdaya, agar menjadi oke dan sebagainya sesuai dengan harapan hidupnya dan seterusnya. Nah, begini. Terkait dengan afirmasi, tentu seringkali saya sampaikan bahwa afirmasi itu sifatnya personal, nggak bisa disamakan antara afirmasi A kemudian dipraktekkan orang A berhasil, lalu dipraktekkan orang B belum tentu juga berhasil, ya, karena sifatnya itu personal. Nah, kebanyakan dari kita nih, ya, orang-orang Indonesia itu afirmasinya adalah soal goal setting atau target atau hasil, ya, bisa dikatakan begitu. Nah, itu tidak salah, ya, memang ada yang mengajarkan itu. Namun bagi sebagian orang, saya katakan bagi sebagian orang ya, itu nggak cocok. Misal, saya bisa mencapai target omset di bulan ini sekian puluh atau sekian ratus juta atau sekian miliar misalnya. Padahal target itu di dalam pikiran bawah sadarnya atau di dalam dirinya itu menolak, masa bisa sih, kayaknya kok nggak bisa, mustahil dan sebagainya. Nah, karena yang diinginkan itu adalah hasil, ya, maka itu akan jadi beban kalau misalnya itu nggak diimbangi dengan sesuatu yang realistis juga. Ya, kalau misalnya realistis, ya, itu bisa jadi tercapai, tapi kalau nggak realistis, ya susah. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang gagal gara-gara afirmasinya seringkali diucapkan kok semakin tertolak. Ya, bisa saja target yang diinginkan itu nggak realistis. Nah, itu sebabnya banyak juga orang yang berafirmasi terkait dengan target, terkait dengan hasil, banyak yang gagal. Mereka lupa sebenarnya afirmasi itu kan sebuah susunan kalimat atau susunan kata yang tujuannya untuk memprogram pikiran bawah sadarnya. Kalau misalnya yang dimasukkan sugestinya itu adalah soal hasil, tapi di dalam pikiran bawah sadarnya itu nggak bisa menerima, ini akan tertolak, susah. Nah, maka dari itu, hal yang saya tawarkan di sini adalah afirmasi itu jangan pada targetnya, jangan pada hasilnya, jangan pada goal settingnya, tetapi pada prosesnya. Maksudnya gimana prosesnya? Gini, untuk mendapatkan hasil itu Anda akan butuh proses, ya. Nah, proses inilah yang perlu Anda lakukan, tahapan-tahapannya. Contohnya gimana nih? Oke, saya berikan contoh. Misal Anda berafirmasi begini, aku niatkan, aku izinkan, ya, atau setiap hari aku semakin kreatif. Setiap hari aku lebih mudah untuk mendapatkan ide-ide yang menghasilkan. Setiap hari, ya, aku lebih bersemangat setiap hari, atau aku lebih bisa menciptakan inovasi baru, misal begitu. Jadi di sini nih Anda sedang berafirmasi pada prosesnya. Ketika Anda kreatif, ya, otomatis kreativitas Anda itu akan memboost, ya, atau untuk membooster, ya, hasilnya nanti, dan ini hasil bisa lebih gampang terwujud. Kan gitu. Nah, kebanyakan orang saat melakukan afirmasi itu kan pada hasil, sehingga ketika mengucapkan afirmasi itu, kemudian setelah diucapkan atau dalam penantian mencapai apa yang diinginkan itu, kok belum terlihat ya tanda-tanda berhasilnya, jadinya down, jadinya putus asa, jadinya minder. Tetapi ketika Anda berafirmasi, setiap hari aku lebih kreatif, setiap hari aku lebih bersemangat dalam berkarya, setiap hari aku lebih gampang untuk mendapatkan ide-ide cemerlang yang menghasilkan. Nah, kalau seperti itu kan Anda sedang membangun kreativitas Anda, sehingga kreativitas Anda ini itu sangat berpeluang besar untuk menentukan hasilnya nanti, kan begitu. Atau bisa saja terkait dengan kesehatannya, setiap hari aku lebih sehat, aku lebih damai, aku lebih tenang, aku lebih
fit dan sebagainya. Jelas ketika Anda sehat, ya Anda lebih bisa produktif, kan begitu. Nah, jadi perlu digarisbawahi juga di sini, afirmasi itu bisa termasuk bagian dari doa, dan doa itu bagian dari afirmasi. Ya, maka dari itu ketika Anda berafirmasi, cobalah untuk berafirmasi pada prosesnya saja, ya, atau berafirmasi yang agak samar maksudnya begini, setiap hari aku lebih mudah bersyukur, setiap hari aku lebih berlimpah. Jadi berlimpah di sini kan nggak detail kan, ya. Beda kalau misalnya Anda mencapai target, mencapai goal, nah ini detail, sehingga pikiran Anda itu akan merasa terbebani. Tetapi kalau misalnya setiap hari aku semakin berlimpah, aku semakin kaya, aku semakin dibanjiri dengan kemudahan, kesempatan dan sebagainya. Nah, saat Anda mengucapkan afirmasi pada hal-hal yang nggak detail ini, ya, maka itu akan lebih gampang diterima oleh pikiran bawah sadar, sehingga itulah yang akan diproses oleh pikiran bawah sadar Anda. Alhasil apa? Anda bisa jauh lebih kreatif, Anda bisa jauh lebih berinovasi, Anda bisa jauh lebih bersemangat, Anda bisa jauh lebih sehat, lebih fit dan sebagainya. Alhasil ketika semua komponen itu mendukung, nah otomatis nih, ya, Anda tidak perlu mengingat-ingat atau mikirin hasilnya. Hasil bisa tercapai dengan gampang, bahkan bisa saja itu melebihi dari ekspektasi yang Anda inginkan. Sayangnya kebanyakan orang di Indonesia itu kan afirmasinya terkait dengan goal, afirmasinya terkait dengan pencapaian, afirmasinya terkait dengan hasil, sehingga bagi sebagian orang tertentu itu merasa berat, dan saat perasaan berat atau merasa terbebani itu semakin dilakukan terus-menerus, alhasil itu nggak akan jadi, nggak berhasil. Jadi yuk, bagi Anda yang merasa bahwa berafirmasi sudah lama sekali, sudah dilakukan berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan kok nggak berhasil, bisa saja nih ya, afirmasi Anda terkait dengan hasil. Maka Anda bisa ganti afirmasi dalam hal diri Anda, perubahan di dalam diri Anda, bukan hasilnya. Hasil ini kan di luar dari diri Anda, tapi kalau diri Anda lebih kreatif, lebih bisa menciptakan ide, lebih bisa bersemangat, itu kan dari diri Anda. Sehingga ini akan lebih gampang untuk Anda handle, karena kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.